Di Taoisme misalnya itu, dari kitabnya Orang Tao itu, bijaksana itu kalau dari Tao sumbernya 3. Charity, simplicity, humility. Murah hati, sederhana, rendah hati. Itu kalau versinya Tao, kalau ingin lihat orang ini bijaksana apa tidak, parameternya 3. Murah hati, sederhana, dan humility. Humility itu rendah hati. Berarti orang sombong pasti tidak bijaksana. Orang hidupnya berlebihan, bermewahan, tidak simple, pasti tidak bijaksana. Dan orang yang tidak murah hati, mahal itu bisa, murah hati itu bisa fisik, bisa non fisik. Kan ada orang yang mahalnya setengah mati, dinego tidak bisa. Pak mbok sama teman, jangan kaku-kaku gitulah, tidak bisa ini sudah. Nah itu kan tidak murah hati namanya. Pak kan kita satu daerah, Pak mbok nilainya mbok jangan pelit-pelit itu. Oh tidak bisa, aturannya begitu. Itu kan jenis mahal juga. Kalau kamu pakai bahasa istilah jual mahal ya termasuk itu. Alamu sama teman salah dikit gitu aja mbok dimaklumi. Tidak bisa, ini hukum, ini harus ditegakkan. Nah, itu juga termasuk jenisnya jual mahal. Jangan mahal-mahal sama orang lain. Jangan sampai kita nanti dimahali oleh Allah, kita sumpek lagi. Kalau Allah jual mahal, mungkin sholatmu gak sah terus. Wah, kurang syarat, rukunnya kurang, itu wudumu. Kalau Allah jual mahal, kita susah. Ya untungnya Allah itu tidak jual mahal sama kita. Dimaklumi aja kita, salah dikit-dikit. Jadi ayo kita murahi teman-teman kita, murah hati. Dan simplicity, sederhana. Kemudian humility, rendah hati. Ada bait-bait dari kitab Tao yang bagus, saya kutip di situ. Knowing others is intelligent. Knowing yourself is true wisdom. Mastering others is strength. Mastering yourself is true power. Paham yang lain, paham orang lain, berarti kita pinter. Membaca masyarakat, membaca fenomena Indonesia, membaca temanmu, membaca apa namanya. Kamu bisa baca, itu pinter. Tapi memahami dirimu sendiri, itu lebih dari pinter. Itu namanya bijaksana. Kamu tadi ngomongnya pas, perbuatannya pas, pengetahuannya pas. Itu kan ketika kamu paham siapa dirimu. Tadi saya bilang, ngaji jam 1 ya, mungkin bagi orang tertentu, mending ngaji jam 1 daripada jam 8. Waduh, kalau jam 8 saya masih harus nongkrong di luar, Pak. Ini jatahnya ngangkring sama ngopi-ngopi, Pak. Nanti, Pak, jam 1 saya baru ininya cerdasnya keluar. Saya biasa melekan nonton bal-balan misalnya. Itu kan yang tahu dirimu sendiri. Jadi paham dirimu itu wisdom. Ada loh, saya tadi bilang di mall ngajimu mesti tidak konsen. Tapi ada orang tertentu kalau belajar butuh rame. Kalau sepi dia tidak konsen, ngantuk. Kalau temennya cerewet rame sambil itu dia sambil belajar. Ada yang begitu. Itu knowing yourself. Kamu yang paham dirimu kayak gimana. Itulah wisdom. Makanya nyawanya ilmu filsafat itu mengetahui diri. Kayak jargonnya Socrates. Know yourself. Pahami dirimu. Mastering other is strength. Mastering yourself is true power. Kamu bisa menguasai orang lain. Jadi ketua apa, kepala apa, koordinator takmir sekecamatan. Itu power, kekuatan. Tapi ada yang kekuatan sejati apa? Menguasai dirimu sendiri. Itu jenisnya wisdom. Jadi Taoisme itu contoh. Kalau Confucius punya teori juga. Kita juga pernah ngaji Confucius. Katanya Confucius, kalau kita bingung ingin jadi orang bijaksana gimana, wawasannya tidak terlalu dalam, katanya tenang aja, ada 3 jalan untuk kita sampai pada wisdom. Bisa lewat reflection, bisa lewat imitation,
Atau yang ketiga, bisa lewat experience. Reflection itu kita berpikir sendiri. Katanya Confucius, ini yang paling mulia. Kalau memang mampu, ayo kita mikir sendiri, mikir diri kita sedalam mungkin, kemudian kita hidup secara sesuai kebenaran yang kita temukan. Ini jalan paling mulia. Tapi ada orang yang tidak nyampe untuk berpikir dalam. Ada caranya, paling gampang apa? Imitation, the easiest. Niru. Kalau kamu tahu ada orang baik, ada orang bijaksana, tirulah. Maka kamu jadi orang baik, jadi orang bijaksana. Kamu tinggal milih idolamu siapa. Idola orang baik ya, bukan idola Korea atau idola. Tirulah, imitation. Aduh, aku mengidolakan Gus itu. Tiru perilakunya, cara bertutur, cara bertindak. Kamu juga berarti karena kamu memfotokopi orang bijaksana, kamu jadi bijaksana. Nah, itu imitation. Ada lagi yang ketiga, cuma ini bitterness. Yang paling pahit apa? Pengalaman. Kenapa pahit? Ya, kamu baru belajar setelah ngalami, itu pahit loh. Begini rasanya patah hati, kan tidak enak, pahit. Wis kamu belajar dari yang oh kayak gitu temanku katakan, tapi nek wis ngerasake dhewe ya baru kamu paham, tapi pahit. Gini susahnya jatuh cinta, pahit. Begini ya susahnya dicaci maki orang, itu pahit. Begini susahnya, Pak. Jadi ada jalan experience tapi pahit. Makanya tadi orang tua itu saya tadi bilang di awal, pengetahuannya banyak. Dia jadi bijaksana, cuma dia harus jungkir balik. Kenapa? Jalan paling pahit itu. Maka mungkin kamu baca buku banyak, pengetahuanmu banyak. Orang tuamu tidak banyak baca buku, wawasannya juga luas. Dari mana? Dari experience. Ya jelas lebih capek, lebih sakit-sakit orang tuamu. Karena pengalaman. Pengalaman dibohongi anaknya, duitnya sih. Ya, kampus tidak ada bayar, ini bayar, beli buku. Padahal duitnya habis buat beli pulsa. Jadi orang tuamu ya ngerti lah. Orang tuamu biasanya nggak mikir alasan. Yang penting anakku lagi butuh duit, dikasih alasan apa aja, diyani aja. Ya, karena mungkin orang tuamu ngalami yang pahit-pahit, dia pengen anaknya ndak ngerasa pahit. Tapi anaknya ya kaya ngono. Oke, jadi itu Confucius, contoh wisdom dari negeri Cina. Oke, saya tadi janjinya sak jaman ya, kurang seperempat. Ini jargonnya Socrates. The only true wisdom is in knowing you know nothing. Ini banyak dikutip di mana-mana. Jadi ada shortcut hari ini. Kalau kamu memang minat masuk ke dunia kebijaksanaan, ingin jadi orang bijaksana, ada jalan gampang. Merasalah jadi orang yang tidak tahu apa-apa. Itu pasti kamu bijaksana. Orang yang merasa tidak tahu itu yang pertama pasti tidak minteri. Yang kedua dia pasti siap untuk selalu belajar. Tidak mungkin dia menghakimi orang lain, menyalah-nyalahkan orang lain, menyesat-nyesatkan orang lain. Karena dia merasa aku itu tidak tahu. Oh, ini mahal. Kelihatannya simple, mungkin kamu kutip di mana-mana, tapi dijalankan berat. Merasalah bahwa kamu tidak tahu. Kalau tidak percaya, kamu baca postingan Facebookmu selama ini, timeline ke belakang aja. Nadanya mesti nada kamu minteri, merasa kamu tahu, merasa kamu ngerti. Iya. Karena kalau kamu tidak ngerti, mesti tidak posting apa-apa. Begitu kamu posting, pasti kamu merasa ngerti itu. Itu salah satu parameter bahwa justru kebijaksanaan itu diawali dari kamu jangan merasa tahu dulu. Karena kalau kamu sudah merasa tahu, kayak gelas yang sudah ada isinya. Ya kamu tidak akan berubah dari situasimu hari ini. Karena apa? Tidak ada isi baru yang bisa masuk.
isi lama masih penuh. Bahkan Allah juga mungkin tidak bisa masuk dalam dirimu. Kamu penuh tentang konsep-konsepmu sendiri tentang Allah. Tuhan Allah sendiri malah sampai nggak bisa masuk. Sumpek di dalam ini, isinya macam-macam. Nah, kosongkan dulu deh. Cara ngosongkannya bukan kok, ilmu ini tak buang semua berarti Pak. Ya enggak. Cukup kamu merasa bahwa kamu tidak tahu. Itu simple. Ah, itu fatwa dari Al-Mukarram Syekh Laius Sokrates. Loh, kalau dia orang Arab kan mesti dipanggil gitu. Al-Mukarram Syekh Sokrates. Oke, itu wisdom. Jadi kunci pertama itu kenali dirimu dengan cara kamu tidak tahu apa-apa. Ini lanjutannya. Awareness of ignorance is the beginning of wisdom. Sadar bahwa kamu tidak tahu itu awal. Ini ciri-ciri kamu mau jadi orang pintar, mau jadi orang bijaksana. Jadi, Pak, saya itu kuliah sudah semester akhir tapi rasanya nggak ngerti apa-apa. Alhamdulillah kamu mau jadi orang bijaksana. Iya. Oh iya, karena kamu sadar bahwa kamu nggak ngerti apa-apa itu kan wis apik. Jadi banyak loh yang nggak ngerti kalau dia itu nggak ngerti apa-apa. Jadi alhamdulillah kamu sudah sadar bahwa kamu itu. Nah, selanjutnya ya belajar kan gitu. Oke, jadi awareness of ignorance is the beginning of wisdom. Terus ini saya ambil meskipun tokohnya tidak terkenal, ini sebenarnya Isaac Asimov. Isaac Asimov ini novelis, kelahiran Rusia, tinggalnya di Amerika. Biasanya nulis fiksi ilmiah. Nanti filmnya yang bukunya, novelnya difilmkan. Ada film judulnya I, Robot. Ya, yang main Will Smith. Oke, ya saya tidak tahu kalian apa ngikuti dunia perkembangan film. Sekali-sekali yang suka filsafat nonton film jenis-jenis ini. Yang apalagi yang suka jenis-jenis artificial intelligence. Itu banyak film-film barat konotasinya ke sana. Bukan yang jenis Wonder Woman, Spider Woman. Ya, itu bukan fiksi ilmiah, itu asli fiksi. Tidak ada teorinya. Katanya Isaac Asimov, hari ini itu problemnya ini loh. The saddest aspect of life right now is that science gathers knowledge faster than society gathers wisdom. Problem paling menyedihkan dalam hidup kita sekarang adalah ilmu, science gathers knowledge. Ilmu mengumpulkan banyak sekali pengetahuan, berlimpah-limpah, apalagi sekarang ada Google yang maha tahu itu. Pengetahuan kita kan wis ndak karu-karuan dibandingkan, dan ini jauh lebih cepat dibandingkan society gathers wisdom. Jadi kita lemah di wisdom meskipun kaya pengetahuan, dan ini bahaya. Teknologi perang sudah canggih luar biasa. Rekayasa genetika secanggih itu sekarang. Pengetahuan luar biasa yang berkembang. Tapi tidak imbang dengan wisdom kita. Kedewasaan kita. Itu yang melahirkan fenomena menyedihkan. Agama yang begitu mulia, yang harusnya melahirkan peradaban yang begitu agung, kebalikannya. Melahirkan kekerasan demi kekerasan, melahirkan chaos-chaos, kacau-kacau. Kenapa? Pengetahuan kita berlimpah, tapi wisdomnya kurang. Cara kita beragama tidak dewasa. Jangan salahkan agamanya, kitanya yang tidak matang. Itu yang berfatwa Isaac Asimov, novelis, penulis science fiction. Oke, jadi ini yang